application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal yang saya yakin juga terjadi pada Anda semua. Ini kan sudah zamannya apa ya? WhatsApp, zamannya Telegram, sudah bukan zamannya lagi SMS gitu ya. Sehingga nggak heran kalau Anda ikut di beberapa grup WhatsApp atau di beberapa grup Telegram. Believe it or not, saya ada sekitar 100 grup WhatsApp yang tiba-tiba dimasukin sama orang tanpa saya mendaftar gitu. Ya saya oke-oke aja karena baguslah saya dimasukin ke grup sehingga kalau saya buat konten kan saya bisa broadcast ke grup itu. Ya siapa suruh masukkan saya di grup itu gitu ya. Bahkan ada beberapa grup ya yang tanpa saya tahu saya dijadikan admin tanpa nanya-nanya ke saya. Banyak. Mungkin dia suka sama konten saya, dia juga tahu mungkin saya YouTuber yang mungkin sehaluan sama dia, mungkin loh. Dia jadikan saya grup admin. Sehingga ada orang yang misalnya ngasih tahu saya, Pak, kok si itu nggak ditegur, kan Bapak admin? Astaga, saya nggak tahu saya admin. Begitu saya cek, iya ya, kira-kira begitu, oke? Nah itu mengenai grup-grup WA yang saya nggak berharap untuk masuk, tapi dimasukkan sama orang. Nah, ada juga grup-grup WA yang memang teman-teman seorganisasi, teman-teman alumni dari universitas dan sekolah-sekolah gitu ya. Nah, yang saya amati dari setiap grup, semua grup deh kalau saya bilang, saya yakin Anda juga punya pengalaman yang sama. Tentu di grup itu tidak semuanya pilih Anies, tidak semuanya pilih Ganjar, tidak semuanya pilih Prabowo misalnya ya. Pasti ada grup yang ya mix seperti itu. Oke? Ada juga grup yang cenderungnya ke Anies. Ya, yang pendukung Ganjar atau Prabowo minoritas. Ada yang mayoritas pendukung Ganjar, yang pendukung Anies dan pendukung Prabowo minoritas. Ada juga grup yang mayoritas pendukung Prabowo, tapi yang pendukung Anies dan Ganjar minoritas, dan sebagainya dah. Yang saya perhatikan di setiap grup itu, kalau ada orang yang posting menjagokan jagoannya, menyerang lawannya yang ternyata jagoan temannya, ribut itu. Pasti ribut. Saya kok jadi berpikir ya, tapi ini fenomena bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di mana-mana, di Amerika pun sama. Jadi, gara-gara membela jagoannya, suami istri bisa cerai. Saudara jadi putus, tidak jadi saudara lagi. Teman bisa jadi musuhan. Ini kan aneh gitu ya. Malah, kalau saya boleh berpendapat, Anda boleh tidak setuju, berdiskusi mengenai politik atau capres lah gitu misalnya, atau kalau partai mungkin jarang ada orang yang berdebat ya mengenai partai gue lebih bagus, enggak. Ini lebih cenderung ke capres-cawapres 1 atau 2 atau 3. Itu diskusinya lebih panas ketimbang orang berdiskusi agama. Anda lihat ya, jarang kita lihat ada grup, mungkin ada ya, tapi saya malas gitu ngikutin grup itu, yang di dalamnya orang berdebat mengenai keyakinannya. Agama gue lebih bagus dari agama lu. Oh enggak, agama lu ngaco gitu ya. Saya bukan muslim, tapi saya respect sama orang-orang Islam gitu ya. Ada konsep atau apa ya istilahnya ya, saya mungkin kurang tepat nih ya, dari teman-teman muslim yang misalnya bilang gini,
lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf kalau lafal saya agak salah ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, oleh karena itu agak jarang gitu grup yang ribut gitu gara-gara diskusi soal agama, jelek-jelekin agama, nggak ada gitu. Tapi kalau politik jadi lebih beracun ketimbang agama, kok aneh ya gitu ya. Ya itulah kenyataan gitu. Oke? Nah kembali, saya tidak pernah mempermasalahkan jika di satu grup saya, baik saya dimasukkan secara tidak saya kehendaki atau yang memang saya masuk saya kehendaki, misalnya grup bekas sesama mahasiswa angkatan sekian atau sekolah angkatan sekian yang teman-temannya saya kenal, kalau di dalamnya berbeda pendapat atau bahkan menyerang jagoan saya deh, saya nggak pernah berdebat tuh, males gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin kita berdebat sama dia. Mungkin juga sih ya ada beberapa chance yang misalnya kalau dia nanyanya sopan, saya terangkan, bisa dia berubah pandangan, ada. Tapi itu agak jarang, kecil. Yang ada kalau kita tanggapi, akan panas itu. Wah, kata-kata kebun binatang bisa keluar gitu. Makanya saya nggak pernah nanggapi. Paling kalau saya share konten saya di grup itu, paling ngoceh-ngoceh juga saya nggak tanggapi. Ya karena mungkin dia merasa saya membela misalnya Prabowo gitu ya. Sedangkan mereka menjagokan Anies atau menjagokan Ganjar. Mereka nggak senang sama konten saya. Wajar itu. Dan saya nggak baper gitu. Dan saya tidak akan membalas kalau orang nyerang-nyerang saya gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, oleh karena itu, menariknya kalau saya memperhatikan kontennya Pak Hasan Nasbi, beliau ini seorang yang menurut saya intelektual, yang logika politiknya luar biasa. Dalam salah satu podcastnya, kalau saya tidak salah di Total Politik, Ibu Mega boleh saja gara-gara Pak Jokowi sekarang membela Prabowo, dia akan berpisah. Rasanya itu sudah pastilah, karena kan presidennya sudah ada. Yang sudah pasti dia agak sulit dan mungkin nggak akan bisa berdamai dengan Pak SBY. Ibu Mega juga punya masalah setahu saya dengan Pak Surya Paloh. Maka saya bingung nih ya, kalau misalnya Ganjar dan Mahfud MD, misalnya lo ya, kalah di putaran pertama dan Pilpres ini harus 2 putaran. Mereka mau berkoalisi kemana? Berkoalisi ke yang satu, ke perubahan, atau ke Prabowo yang ada Jokowinya. Ke sana ada masalah, ke sini ada masalah. Tapi itu urusan mereka lah ya, bukan urusan kita. Nah, intinya Ibu Mega boleh saja berpisah dengan SBY. Ibu Mega boleh saja berpisah dengan Surya Paloh. Ibu Mega boleh saja berpisah dengan Jokowi. Tapi kita ya, suami istri, saudara, ya jangan berpisah lah gara-gara Pilpres gitu kalau beda pilihan. Saya ada beberapa saudara saya yang pilihannya beda sama saya. Kalau mereka menanyakan kenapa lu pilih si Anu, ya saya akan jawab. Mereka nggak terima, fine. Mereka akan terangkan, gue pilih ini dong, gue pilih Anies dong, gue pilih Ganjar dong. Dia terangkan, nggak akan saya debat. Itu kan pilihan dia, karena persepsi dia mengenai Anies bagus, yaitu dia pilih Anies, fine. Menurut dia persepsi dia Ganjar bagus, maka dia pilih Ganjar, fine. Nah, persepsi saya misalnya, ya Anda sudah bisa nilai lah ya dari konten-konten saya bilang Pak Prabowo bagus. Ya urusan saya dong, itu hak politik saya. Jangan serang saya. Anda mau serang Pak Prabowo-nya, I don't care. Tapi saya nggak akan serang secara intensional gitu ya, Ganjar atau Anies. Ya kalau saya buat konten Ganjar hobinya nonton bokep, memang begitu. Bukan saya buat-buat, saya nggak nyerang loh, saya cuma menyajikan data. Tapi kalau Anda bilang, lu kan serang juga Ganjar, ya terserah lu coy. Oke, nah itu satu. Kedua, yang menarik dari konten Pak Hasan Nasbi, nah ini sebenarnya ini yang saya mau bahas, tapi itu tadi intro ya. Ada, dia sebut di situ nama ya, dua doktor, yang satu profesor, yang profesor dulu lah, Profesor Renat Kasali, ya. Dia sudah buat podcast mewawancarai profesor juga, Burhanuddin Muhtadi, yang juga pollster ya, yang sering melakukan survei gitu ya, sebutannya pollster.
karena melakukan polling dan segala macam survei. Dan juga dia buat podcast dengan Hamdi Muluk, anggota Dewan Etik Persepi. Persepi itu asosiasi para surveyor lah ya, singkatannya, tepatnya saya lupa. Dari dua podcastnya itu, dia mencoba membuat framing bahwa hasil survei yang ada sekarang itu ya kira-kira melenceng lah gitu. Kira-kira gitu ya. Saya nggak nonton, cuman saya nonton kontennya Pak Hasan Nasbi. Padahal ketika dia wawancara Profesor Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik dan juga Hamdi Muluk yang anggota Dewan Etik dari Persepi ini, dia tidak mendapatkan hal itu, tapi dia tetap berkesimpulan seperti itu. Ini kan lucu ya, padahal dia profesor ya, yang juga saintis dalam arti kata, dia ngerti lah namanya statistik gitu ya. Atau mungkin dia kesel kali ya melihat hasil-hasil polling belakangan ini lebih mengunggulkan Prabowo. Mungkin itu tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu dia buat framing seakan-akan ya ini hasil surveinya nggak benar gitu. Nah makanya Pak Hasan Nasbi di kontennya bilang seharusnya Persepi ini bersikap atas pendapat Profesor Renat Kasali ini. Hal yang sama juga setidak-tidaknya ditunjukkan oleh ini siapa sih namanya itu, Dr. Effendi Ghazali. Kira-kira begitu. Ya mungkin karena maunya dia hasil surveinya dari lembaga-lembaga survei yang ada tidak sesuai ekspektasi dia. Kan lucu gitu ya, tapi menyalahkan hasil survei. Oke? Nah, ada juga lembaga survei yang setahu saya selama ini memang suaranya selalu mengunggulkan Ganjar. Saiful Murjani, SMRC. Kira-kira berpendapat seperti itu juga. Padahal dia kan pollster juga ya, yang melakukan survei. Kalau dia tidak mengakui hasil survei-survei yang ada valid, kan sama aja dia tidak mengakui pekerjaan dia sendiri. Atau mungkin dia melihat hasil survei kebanyakan lembaga survei tidak sesuai dengan maunya dia gitu. Kan Yunarto Wijaya dari Carta Politika juga pernah disinggung sama Ade Armando. Karena dia tetap waktu itu, sekarang sih udah nggak pernah keluar lagi tuh Carta Politika. Yang ketika Prabowo naik, dia tetap mengunggulkan Ganjar misalnya. Maka disindir oleh Ade Armando. Nah, tapi biasalah kalau menurut saya ya. Ketika hasil survei itu menguntungkan pasangan yang dia unggulkan, dia senang. Saya sering dapat kiriman dari teman-teman ya, ketika misalnya memang Ganjar pernah unggul elektabilitasnya. Senang dia bagi-bagikan hasil survei lembaga-lembaga survei. Tuh, Ganjar unggul. Tapi ketika hasil survei itu menunjukkan Prabowo yang sekarang sudah leading, wah itu dibayar sama Prabowo gitu. Kan lucu ya. Lucu ya. Nah, menariknya lagi ya, hal-hal seperti ini akan membuat orang jadi bingung. Ya terserah, kalau saya sih nggak bakal bingung gitu. Saya tahu kok lembaga survei yang sekarang bekerja dengan benar. Ya. Kemudian, baru-baru ini kan saya juga bahas hasil survei Roy Morgan kan, yang dari Australia, yang menempatkan Ganjar unggul ketimbang Prabowo. Ya iyalah, hasilnya benar, nggak salah. Roy Morgan juga lembaga survei yang bagus dari Australia, tetapi dia menjanjikan data September. Dan lucunya orang-orang seperti Hasto, Sekjen PDIP, justru sekarang jualan hasil survei Roy Morgan ini. Yang satu, surveinya Juli sampai September dan cuman di 17 provinsi. Iya iyalah, unggul Ganjar. Memang pada waktu September Ganjar masih unggul. Itu satu. Kedua, cuman di 17 provinsi. Tapi itu dipakai. Seakan-akan dipakai untuk menghibur diri sendiri. Ya. Dan hebatnya para pendukung Ganjar dan PDIP bilang, tuh kan kalau lembaga survei dari Australia independen, kredibel. Saya cuma geleng-geleng kepala. Pokoknya kalau ada hasil survei yang sesuai harapan dia, itulah yang benar. Tapi kalau hasil survei yang tidak sesuai dengan harapan dia, wah itu abal-abal, dibayar gitu. Ya terserah lu coy.
Oke, jadi saran saya cerdaslah gitu ya di dalam menyikapi tahun politik ini. Ya, kalau Anda tidak mengerti, sebaiknya tidak usah ikut-ikutan menelan sesuatu yang Anda tidak tahu kebenarannya. Di beberapa grup saya masih melihat orang terus menyerang hasil survei lembaga survei di Indonesia dengan menggunakan data dari Roy Morgan yang menempatkan Ganjar unggul. Walaupun sudah saya buat kontennya, itu adalah hasil survei Juli sampai September. Dan cuma 17 provinsi. Dan memang di September itu Ganjar masih unggul. Nggak heran. Saya nggak bilang hasil survei Roy Morgan abal-abal loh. Valid, cuma kadaluarsa. Tapi tetap saja pendukungnya Ganjar bilang, tuh ini yang benar dari Australia, yang Indonesia abal-abal semua, bayaran. Ya terserah lu coy, kalau lu masih mau menghibur diri, menyenangkan diri sendiri, euforia sendiri, silakan. Karena kan sebenarnya faktanya bukan itu. Jadi tujuan saya buat konten ini adalah mengajak Anda semua cerdas di tahun politik ini, jangan sampai Pilpres kali ini membuat Anda yang saudara menjadi tidak saudara gara-gara pilihan politiknya beda, teman jadi musuhan, gitu ya, suami istri jadi bercerai, kan lucu ya, cuman gara-gara Pilpres jadi begitu gitu ya. Dan kalau Anda yang masih mendewa-dewakan hasil survei Roy Morgan, seakan-akan Anda menciptakan image Ganjar nih yang lebih unggul dari Prabowo. Terserah juga, walaupun sudah tahu itu adalah hasil survei Juli sampai September. No comment, telan aja gitu ya. Anda mau bilang hasil survei yang ini abal-abal, ya terserah juga. Karena Anda kan nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau seorang profesor seperti Renat Kasali mau menciptakan framing seperti itu, sangat disayangkan. Mungkin karena hasil surveinya tidak sesuai harapan dia. Dan terakhir, di kontennya Hasan Nasbi juga menyoroti konten dari Tempo, bocor alus. Tempo ini lucu ya. Dia intensif membuat konten bocor alus gitu ya. Seakan-akan dapat data dari situ tapi dia tidak pernah sebutkan sumbernya. Dan orang percaya bahwa dia mendapatkan sumber yang sahih, gitu ya. Terutama orang yang misalnya pro sama Ganjar tuh suka sama bocor alus. Saya sering nonton cuman senyum-senyum sendiri. Misalnya, seperti yang Pak Hasan Nasbi pernah sebutkan di kontennya. Misalnya, bocor alus bilang begini, ya tentu saja Prabowo tinggi itu hasil surveinya. Kira-kira gitu ya, tepatnya saya lupa. Karena sebelum survei itu dilakukan, ada pemberian bansos ke daerah-daerah yang akan disurvei. Ya tentu saja Prabowo tinggi, misalnya begitu. Lah, kalau mau bikin hasil survei tinggi, harus nunggu bagi-bagi bansos. Ngapain? Itu kan seakan-akan mau bikin surveinya, hasilnya sesuai dia. Tulis aja sendiri, Prabowo segini, Ganjar segini. Ngapain harus dikait-kaitkan dengan bansos? Lagian yang surveyor-surveyor ini kerjanya tidak seperti demikian, walaupun dinarasikan di bocor alus bahwa hasil surveinya itu tinggi karena misalnya timnya Prabowo memberikan bansos ke daerah-daerah yang mau disurvei. Bagaimana mungkin ya 38 provinsi dibagi-bagi dulu bansos supaya hasilnya tinggi. Ini goblok banget gitu ya. Ya, tapi kan namanya bocor alus, hasilnya juga bocor gitu ya. Makanya Hasan Nasbi bilang, seharusnya Tempo ini bisa digugat. Tapi inilah hebatnya pemerintahan Pak Jokowi kali ini tidak seperti zaman Orde Baru, zamannya Soeharto. Kan Ibu Mega bilang ini pemerintah ini kayak Orde Baru. Kalau kayak Orde Baru, itu Tempo sudah dibredel. Tapi kan Tempo dibiarkan begitu saja kan. Tetap saja dengan bocor alus, walaupun itu agak mengganggu gitu ya. Akan merusak nalar orang yang mau sehat gitu. Oke, itu saja dari saya. Ini tujuannya supaya Anda lebih cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.